Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi akhirnya mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang KPK. Untuk gugatan formil, Hakim Konstitusi menolak secara keseluruhan. Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan Dewan Pengawas KPK, memberikan izin tertulis kepada lembaga anti korupsi itu terkait dengan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Kamis 6 Mei 2021 dengan tema Putusan MK Penguatan KPK bersama saya Leonard Samosir. Dan kami juga mengundang partisipasi Anda nanti di nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di studio Metro TV Ketua Dewan Redaksi Media Group Usman Kansong. Bang Usman, selamat pagi. Selamat pagi, Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat, Leo. Kita bicara soal KPK, beberapa teman mengatakan ini ada apa lagi dengan KPK? Ada beberapa yang curiga, katanya ini jangan-jangan untuk memperlemah KPK, katanya begitu. Tapi ini sesuatu yang menarik akan kita bahas setelah kita lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia untuk hari ini. Yang pertama ini terkait dengan COVID, tapi terkait dengan Lebaran ya, Bang Usman. Open house dilarang untuk mencegah lonjakan kasus. Ini open house untuk siapa ini, Bang? Iya, ini pemerintah daerah. Ya, jadi Mendagri mengeluarkan surat, surat edaran yang meminta pemerintah daerah, gubernur, wali kota, bupati itu biasanya ada open house setiap Lebaran. Ini untuk tidak melakukan open house. Jadi kepada mereka, pada kepala daerah. Jadi pada saat Lebaran nanti tidak boleh. Tidak boleh. Kalau open house. Kalau ada ya mestinya dapat tindakan, sanksi. Ya, dapat sanksi begitu. Yang memberikan? Ya Kemendagri. Ya, karena suratnya kan perintahnya itu dari Menteri Dalam Negeri. Oke, baik. Kita harapkan para pejabat bisa memberikan teladan karena biar bagaimana ya rakyat kita masih melihat pemimpinnya, Bang. Iya. Kalau pemimpinnya patuh, biasanya juga akan patuh dan demikian sebaliknya. Kita tinggalkan berita itu, masih terkait dengan soal mudik. Pemda harus tegas soal mudik. Nah, ini tegas ini artinya apa nih, Bang Usman? Apakah misalnya ini kan kita tahu bahwa sudah banyak yang sudah di kampung, Bang. Iya. Nah, ini kan sudah mudik. Tegasnya bagaimana lagi? Iya, nomor satu itu yang sering jadi pembicaraan soal mudik lokal. Misalnya dari satu kabupaten ke kabupaten lain di satu provinsi. Iya. Itu diminta sebetulnya juga dilarang ya untuk menghindari penularan COVID. Jadi sebetulnya dilarang atau boleh? Nah, ini yang berbeda-beda memang ya, berbeda-beda masing-masing pemerintah daerah. Ya, misalnya kalau DKI itu kan masih boleh di wilayah Jabodetabek. Ya. Kemudian di provinsi lain juga seperti itu. Ini sebaiknya itu dilarang juga begitu. Apalagi untuk di luar DKI, katakanlah di Pulau Sumatera begitu, itu kan lumayan jauh juga jarak antara satu kabupaten dengan kabupaten lain, katakanlah seperti itu, dan luasnya juga karena beda. Salah satu kawasannya itu Medan Raya itu ada ya? Iya, dari 8 yang diperbolehkan itu. Iya. Nah, kemudian yang kedua juga mungkin ketegasan yang diperlukan adalah beberapa Pemda itu kan sudah menyiapkan isolasi untuk para pemudik yang lolos, ya mungkin sebelum tanggal 6 ini atau setelah tanggal 6 atau setelah hari ini begitu. Nah, ini harus menyiapkan tempat-tempat isolasi begitu, supaya mencegah penularan COVID di daerahnya. Ya, tetapi nanti juga kembalinya mestinya ini juga harus ada ketegasan. Iya, itu bagaimana ya? Boleh balik lagi atau tidak tuh, Bang? Ya mestinya tidak ya, mestinya tidak boleh balik lagi karena dia sudah lewat mudik ya sudah ditahan di sana. Iya, tapi nanti ada masalah lagi, Bang. Kehidupannya bagaimana? Ya itu dia, makanya sebetulnya kan lebih baik sejak awal tidak mudik, sebetulnya itu. Baik, kita bantu sama-sama karena intinya adalah larangan mudik ini untuk kesehatan kita bersama, bukan urusan pemerintah, bukan urusan yang lain, betul ya, Bang ya? Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2, halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Ini terkait dengan APBD, daerah endapkan APBD,
dana transfer dipotong. Ya. Ini kemarin di dalam Musrenbangnas ya, Betul, Pak ya. Jokowi. Bagaimana nih Bang? Iya, saya kira ini kan bukan yang pertama. Hampir setiap tahun terjadi Iya. pengendapan atau penggunaan anggaran APBD yang tidak maksimal. Iya. Ada 182 triliun mengendap di APBD begitu kan. Di Bank Pembangunan Daerah BPD biasanya. Nah, ini memang banyak yang mengatakan ya harus dikasih sanksi begitu. Salah satu sanksinya ya dana transfernya dipotong ya. Dipotong, jangan sampai ada kesan selain khawatir dalam penggunaan anggaran, khawatir korupsi dan lain-lain. Yeah, Sebelah kan yeah. sudah ada asistensi kan begitu. Nah yang kedua juga jangan sampai muncul kesan Pemda ini ingin menambah pundi APBD-nya lewat bunga bank itu begitu kan. Padahal kan tidak boleh seperti itu. Bukan pengusaha ya, Iya. pemerintah daerah itu ya. Betul. Jadi masalahnya aturannya nanti ada atau tidak nih Bang untuk memotong-motong ini? Nanti kalau tidak bisa digugat balik Iya, sama pemerintah saya daerah. kira harus ada aturan. Harus ada Harus aturan, ada ya. aturan. Ini kan soal transfer dana itu kan anggaran ke daerah itu Iya. urusan Kemenkeu. Iya. Kemenkeu itu membuat aturan. Oke, kita harapkan itu juga nanti diperhatikan Iya. karena kalau tidak bisa jadi timbul masalah baru. Kita tinggalkan berita itu, kita ke editorial. Editorial hari ini judulnya adalah Putusan MK, Mahkamah Konstitusi, Penguatan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Persisnya yang mana yang memperkuat KPK ini Bang Usman? Ya, yang memperkuat KPK begini kan. Dulu kan dikatakan bahwa Undang-Undang KPK revisinya itu memperlemah KPK. Ya memperlemah KPK. Lalu kemudian mereka yang menganggap KPK diperlemah lewat undang-undang itu sudah menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Sudah menggugat ke Mahkamah Konstitusi, tetapi hanya satu yang dikabulkan uji materinya, uji formilnya semua ditolak. Oke. Artinya apa? Artinya tidak benar bahwa undang-undang KPK itu melemahkan KPK. Salah satu buktinya MK hanya mengabulkan misal satu uji materi, ya sementara uji formilnya itu ditolak seluruhnya. Jadi, begitu. Undang-undang KPK ini secara Undang-undang legal KPK, formil benar begitu sudah ya? benar, sudah Oke. benar. Artinya tidak benar bahwa itu memperlemah KPK. Nah, dengan sudah turunnya keputusan Mahkamah Konstitusi, ya maka kan mestinya ya memperkokoh gitu, memperkuat, membuktikan bahwa KPK memang undang-undang KPK itu tidak memperlemah KPK. Itu maksudnya. Oke, Ya. yang persisnya apa nanti yang Ya. bisa kita tahu memperkuat KPK dan kembali lagi kalau senjata sudah ada tapi yang menggunakannya tidak cakap Ya. menggunakan atau bahkan tidak mau menggunakan kan Ya. menjadi masalah juga. Kita akan Betul. bahas itu Bang Usman. Baik, Dan pemirsa ya. inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 6 Mei 2021. Putusan MK penguatan KPK. Putusan MK penguatan KPK. Dari gugatan formil dan gugatan material yang diajukan terhadap sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Mahkamah Konstitusi atau MK akhirnya mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang KPK tersebut. Sedangkan untuk gugatan formil, Hakim Konstitusi menolak secara keseluruhan. Poin yang kemudian paling banyak disorot ialah pendapat MK bahwa pasal 12B dan pasal 37B ayat 1 huruf B Undang-Undang KPK bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mengikat. Pasal 12B itu memuat ketentuan penyadapan harus dilakukan setelah izin tertulis Dewan Pengawas atau Dewas KPK. Adapun pasal 37B ayat 1 huruf B ialah soal tugas Dewas terkait izin penyadapan, penggeledahan, serta penyitaan. Pendeknya, Mahkamah Konstitusi mencabut kewenangan Dewas KPK memberikan izin tertulis kepada lembaga anti korupsi terkait penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan. Setelah putusan yang bersifat final dan mengikat ini, pimpinan KPK cukup hanya memberitahukan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan itu kepada Dewas KPK. Tentu saja putusan ini harus dihormati dan dipatuhi semua pihak. Ingat, putusan itu bukan hanya untuk para pemohon atau penggugat, bukan pula hanya untuk KPK, melainkan untuk kita semua. Publik, Dewas KPK, maupun pimpinan KPK seyogyanya tak perlu mendebatkan lagi putusan tersebut sehingga tidak berkembang menjadi polemik yang berkepanjangan.
Seluruh pihak yang disebut dalam putusan itu wajib menjalankannya secara profesional. Sikap kita mesti teguh, termasuk dalam melihat putusan MK itu, bahwa fokus kita tetaplah pada penguatan KPK. Penguatan ini harus terus kita gemakan mengingat kejahatan korupsi masih teramat sulit dibasmi. Nah, bila selama ini pasal yang mengatur soal perlunya izin Dewas untuk penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan itu kerap dianggap melemahkan proses penegakan hukum karena memperlambat penindakan. Bukankah putusan MK itu sudah memenuhi aspirasi publik? Pun jika kita melihat salah satu pertimbangan Hakim Konstitusi yang menyatakan bahwa kewajiban pimpinan KPK untuk mendapatkan izin Dewas KPK dalam melakukan penyadapan merupakan bentuk campur tangan atau intervensi. Bukankah ini juga sejalan dengan spirit untuk membawa KPK senantiasa kuat dengan baju independensi yang tak boleh ditawar-tawar? Dengan ketiadaan intervensi dan pendeknya rantai prosedur perizinan tersebut, publik tentu berharap KPK makin galak dan gesit dalam melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Galak bukan berarti beringas dan boleh serampangan. Gesit pun tidak boleh diartikan asal cepat tanpa mempertimbangkan akurasi dan kelengkapan bukti. Peran pimpinan KPK sangat dibutuhkan dalam hal ini agar kewenangan yang dipunyai para penyidik tak sembarangan digunakan. Dewas KPK pun meski satu kewenangannya terkait pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan sudah diamputasi, mereka masih punya tugas besar yaitu mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK baik pimpinan maupun pegawainya. Namun, watchdog sesungguhnya dalam upaya pemberantasan korupsi ialah rakyat. Publiklah pengawal dan pengawas KPK yang sebenarnya, mengawal agar konstitusi betul-betul dijalankan oleh Komisi Anti Rasuah tersebut, mengawasi supaya KPK tetap tegak lurus sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. Kita masih punya mimpi besar untuk menihilkan korupsi di negeri ini, atau setidaknya bisa mengangkat lagi peringkat Indeks Persepsi Korupsi atau IPK Indonesia yang pada tahun 2020 masih berada di peringkat 102 dari 180 negara. Meski berat, itu bukan mustahil selama KPK didukung segenap elemen bangsa tak pernah kehabisan nyali dan taji. Jangan coba-coba melenceng, karena rakyat yang akan mengawasi. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita mau bertanya dulu Bang kepada KPK. Kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan PLT Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Mas Fikri, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Leo. Ya, Mas Fikri, kita melihat kemarin keputusan MK yang melepaskan perizinan atau kewenangan perizinan untuk melakukan penyadapan beberapa poin dari Dewan Pengawas KPK, sehingga KPK bisa melakukan penyadapan dan beberapa tindakan lain hanya dengan kewajiban melapor kepada Dewan Pengawas. Kalau melihat ini, KPK melihat ini sebagai sesuatu yang bisa memperkuat, bisa mempercepat kerja KPK, atau seperti apa, Mas Fikri? Baik, Mas Leo. Jadi yang pertama ingin kami sampaikan begini, Mas Leo, bahwa cara berhukum yang benar kita semua tentu adalah setiap putusan peradilan, dalam hal ini adalah Mahkamah Konstitusi, itu harus kita hormati. Itu yang pertama, gitu ya. Kemudian berikutnya pada kesempatan ini kami juga ingin sampaikan bahwa kami memahami ada kecewaan sebagian masyarakat dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, begitu ya. Oleh karena itu KPK juga berterima kasih dan mengapresiasi terhadap para pemohon judicial review Undang-Undang KPK ini yang di awal tentu tujuannya kita pahami adalah dalam rangka penguatan KPK ya, agar maksimal dalam pemberantasan korupsi yang dinilai saat ini masih begitu. Nah, terhadap kemudian ada dikabulkannya sebagian permohonan dari awal, KPK juga sudah sampaikan, Mas Leo, apapun putusan dari Mahkamah Konstitusi ini tentu kami pastikan akan laksanakan, gitu ya.
KPK dari awal juga ingin kami sampaikan berulang kali bahwa dalam bekerja, aturan hukum yang ada pasti kami akan tegakkan seluruh-seluruhnya, termasuk tentu putusan Mahkamah Konstitusi ini yang kembali kemudian terkait dengan penyadapan dan lain-lain tersebut adalah tidak melalui izin Dewan Pengawas, tapi kemudian pemberitahuan ke sana, gitu ya. Baik, kalau dari aspek teknisnya adalah selama ini sesungguhnya bagi kami adalah ada penambahan birokrasi, iya, gitu ya. Tetapi dalam praktiknya itu tidak kemudian menjadi hal yang sangat mengganggu dalam proses penegakan hukum, dalam arti tidak bahwa memperlambat, tidak memberikan kemungkinan kebocoran begitu, Mas Fikri, selama ini? Iya benar, karena di dalam undang-undang kan 1x24 jam, tetapi dalam praktek pelaksanaannya Dewan Pengawas kurang dari itu, bahkan ada 3-4 jam. Hari libur pun juga masih bisa dilakukan, dan ini dari Dewan Pengawas juga berulang kali sudah menyampaikan, baik itu di laporan tahunan kemarin juga sudah sangat jelas ya, bahwa Dewan Pengawas tidak menghambat dalam proses-proses ini. Tetapi sekali lagi bahwa dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud, tentu kami berharap ini kemudian menjadi percepatan pula ya, ketika dalam proses penegakan hukum ini terkait dengan penyadapan dan lain-lain ini bisa lebih tepat lagi, begitu ya. Nah, begitu Mas Leo. Itu pertanyaannya Mas Fikri, kalau tadinya kan ada Dewan Pengawas yang dalam pikiran saya sih akan membantu memastikan bahwa penyadapan, khususnya penyadapan ya, penggeledahan dan penyitaan itu benar-benar akurat. Ini kan sekarang sudah tidak ada lagi kewenangan Dewan Pengawas, sudah benar-benar diberikan kepada KPK atau komisioner KPK dan para penyidiknya. Bagaimana memastikan bahwa penyadapan ini benar-benar dilakukan sesuai aturan? Karena kalau kita ingat masa lalu ada dugaan-dugaan bahwa ada juga penyadapan yang dilakukan tidak sesuai aturan. Bagaimana Mas Fikri? Ya, tentu kan ada pijakan aturan ya, kalau kemudian sebelumnya adalah Undang-Undang 19 2019, ada kemudian mekanisme kontrol izin dari Dewan Pengawas ya. Kita tentu kembali antara lain dari aturan hukum acara pidana juga sudah sangat jelas di sana ya, kalau kemudian ada tertentu bisa melakukan penggeledahan, tetapi kemudian dalam hal lain juga kemudian bisa izin pengadilan misalnya, seperti itu. Ini sebagai salah satu mekanisme kontrol yang bisa dilakukan gitu ya. Tetapi begini juga Mas Leo, selama ini saya kira KPK juga telah melakukan upaya-upaya tadi dari upaya penggeledahan, kemudian ada kita gitu ya, memang melalui mekanisme yang sudah sesuai dengan aturan SOP yang dibuat oleh KPK itu sendiri, dalam pengertian bahwa ada mekanisme kontrol di internal sendiri dengan aturan SOP yang dibuat gitu ya, dari mulai Kasatgas sampai kemudian direktur sampai kemudian kedeputian dan pimpinan gitu. Itu melalui screening yang begitu ketat begitu ya. Artinya tidak sembarangan juga ketika kami melakukan penyadapan saat itu gitu. Dan Mas Fikri, saya kira juga hingga ini demikian. Mas Fikri, dengan keputusan MK ini apakah KPK akan semakin banyak menyadap begitu? Saya kira banyak tidaknya sadapan yang akan dilakukan oleh KPK ini kan terkait dengan bagaimana kemudian laporan masyarakat kepada KPK, kemudian kami lakukan analisa dan ada dugaan peristiwa pidana ya. Itu yang menjadi kepentingan proses penyadapan. Jadi sekali lagi tidak sembarangan kemudian KPK serta-merta langsung melakukan penyadapan. Tentu ada data awal, analisa, begitu verifikasi kepentingan dalam proses penegakan hukum. Gitu Mas Leo. Baik, kita tunggu sama-sama, kita harapkan betul bahwa apa yang dilakukan keputusan MK terakhir ini bisa memperkuat kinerja KPK, karena kita ingin supaya korupsi ini benar-benar hilang. Mas Ali Fikri, terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi, Mas Fikri. Pertanyaannya begitu, Bang Usman, karena di masa lalu ada dugaan bahwa penyadapan itu tidak dilakukan sesuai aturan atau dilakukan tidak sesuai aturan, sehingga kemudian ada pikiran harus ada Dewan Pengawas yang memberikan izin. Sekarang izin itu tidak diperlukan. Bagaimana Bang? Jadi begini kan, kalau berkuhap itu memang aturannya penyadapan, penggeledahan itu harus melalui izin pengadilan. Itu dulu kan. Itu hukum acara pidana. Hukum acara pidana seperti itu kan.
Tapi kan kalau mengikuti itu terlalu lama dapat izin dari pengadilan, maka kemudian dalam revisi undang-undang yang sekarang menjadi Undang-Undang Nomor 19 2019 Undang-Undang KPK itu, maka Dewan Pengawas lah yang memberi izin. Oh, Begitu. yang tadinya awalnya dan pengadilan ya? diatur 1 kali 24 jam. Maksimal 1 kali 24 Ya, jam. maksimal. Begitu. Ya, tetapi ini kan kemudian digugat, digugat dan dikabulkan gugatannya. Ya sudah, kita terima ini semua begitu. Iya, karena kan mengikat juga tetap memang. ya mengikat. Toh tetap harus ada pemberitahuan dari penyidik KPK ketika ingin melakukan penyadapan, penggeledahan. Itu sudah dilakukan penyadapan baru lapor atau bagaimana ya mekanismenya ya? Ya, sekarang bisa kalau sekarang kan ya harus izin dulu kan begitu. Enggak, Sebelumnya, kan sudah, sebelumnya. iya, Oke, sekarang ini ya pemberitahuan bisa sebelumnya. Ya bisa setelahnya itu Bisa yang saat sedang bisa disadap. saat sedang disadap begitu ya. Jadi berdasarkan pemberitahuan itu maka kan Dewan Pengawas bisa mengawasi. Iya. Kan Dewan Pengawas juga mengawasi segala tindak tanduk KPK. Iya kan? Termasuk dalam penyadapan dan penggeledahan. Kalau misalnya dalam penyadapan dan penggeledahan itu ada pelanggaran aturan yang dibikin oleh KPK sendiri SOP, maka Dewas bisa mengambil tindakan. menghentikan penyadapan misalnya kalau perlu. Tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Tapi biasanya kalau dalam beberapa kasus sebelumnya, misalnya ketika kasus bocornya Sprindik Anas, itu kan komite etik waktu itu kan tidak ada dewan etik ya. Komite etik sifatnya kan ad hoc, ya kan. Itu kemudian menyidangkan, memperkarakan persoalan itu, kemudian nanti dinyatakan bersalah atau tidak, melanggar etika atau tidak, hanya sebatas itu begitu. Nah, kalau begitu apakah ini tadi saya sudah bertanya ke Mas Fikri sih, Bang Usman. Iya. Apakah kemudian dengan keputusan MK terakhir ini, logikanya kemudian akan banyak penyadapan yang dilakukan supaya semakin besar peluang menangkap koruptor, begitu? Saya kira bukan soal banyak ya, tetapi dia lebih leluasa, dia lebih lincah nanti. Karena misalnya nggak harus menunggu 1 kali 24 jam gitu kan. Jadi dia bisa lebih lincah, bahasa editorial kadang-kadang bahkan bisa lebih galak, kira-kira seperti itu. Ya kalau dulu kan harus nunggu dulu 1 kali 24 jam maksimal, tapi sekarang dia bisa leluasa, bisa lincah. Itu saja sih, soal banyak kan relatif ya. Kan KPK kan tidak ditarget harus menangkap sekian koruptor begitu loh. Yang penting adalah menekan korupsi atau memberantas kalau korupsi. ada indikasi korupsi ya diselidiki, dan kalau terbukti ya ditangkap. Kita harus jeda dahulu, Bang Usman, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia akan segera kembali. Masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita coba dengarkan Bang pendapat pemirsa Metro TV terkait dengan putusan MK penguatan KPK. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jember, Jawa Timur, ada Pak Ikhwan. Pak Ikhwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Usman. Selamat pagi, silakan Pak Ikhwan, pendapat Anda Pak. Yang namanya korupsi itu kan kejahatan kemanusiaan luar biasa. Dan di Indonesia ini ranking 1 kejahatannya itu. Lalu itu sudah kita alami. Kemudian ini KPK sebagai lembaga extraordinary law, berarti ini lembaga ad hoc. Jadi kalau suatu saat lembaga hukum itu sudah bekerja normal seperti undang-undang dasar, maka KPK dibubarkan, kan begitu. Tetapi yang jadi masalah sekarang bukan hanya yang penting itu kaitannya dengan kalau dengan kaitannya dengan MK, ini ada harapan bahwa KPK akan berbuat lebih merdeka. Seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Tetapi yang jadi masalah selanjutnya, kalau itu urusannya dengan kontrol, kritik, evaluasi, saya kira memang yang pokok adalah DPR. Itu Komisi 3 terutama. Kalau itu ketat gawat, krusial, dan KPK bekerja dengan crucial logic, crucial test, crucial law argumentation, maka semuanya akan berjalan. Apalagi masyarakat aktif ikut berpartisipasi di situ. Jadi yang penting, lebih penting dari itu adalah yang namanya sistem. Nah, sistem ini menyangkut substansi, struktur, dan karir. Jadi ini bukan lembaga birokratik struktural karir. Sehingga kerja KPK ini bisa optimal maksimal, dapat dipertanggungjawabkan. Kan begitu. Bagus kalau itu langsung di bawah presiden memang.
Nah itulah sebabnya maka kita harus sadar bahwa apa yang dikerjakan KPK mengenai sistem, apa contohnya, sebentar, contohnya di Korea Utara itu. Setelah pengadilan selesai, kemudian koruptor kelas kakap itu diajak berjalan. Nah, ketika sampai suatu tempat, lalu terbukalah lubang, jatuhlah koruptor itu, lalu di bawah buaya yang sudah lapar kelaparan itu makan dia. Apa seperti itu? Wah, ini sudah nemen wesan ini. Walaupun itu kaitannya dengan hak asasi manusia. Tapi ini terpaksa meniadakan kemanusiaan demi kemanusiaan yang lain, mendahulukan kewajiban daripada haknya. Kemudian itulah yang harus kita kerjakan dalam masalah hukum. Oke, terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Pak Edward di Curup, Bengkulu. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bung Nana, selamat pagi Bung Usman. Selamat pagi Pak, silakan Pak. Jadi kan kita sadar betul dibentuknya KPK itu kan karena merasa korupsi itu sudah luar biasa di Indonesia. Sebenarnya dibentuklah suatu badan yang dianggap nanti dapat orang-orang yang dipilih di sana betul-betul tempat pengabdian. Mereka betul-betul bukan mencari karir, tapi betul-betul mengabdi karena sadar bahwa bangsa dan negaranya sedang terancam dengan extraordinary crime, yaitu korupsi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat apa yang dilakukan oleh MK. Itu memberikan amunisi baru bagi KPK, walaupun sebenarnya ini sebelumnya sudah berjalan. Tapi karena diputus oleh undang-undang, dan sekarang sudah dikembalikan oleh MK dengan putusan MK bahwa mereka tidak perlu lagi izin dewas untuk menyadap. Mudah-mudahan KPK bisa bergerak lebih baik untuk meningkatkan indeks korupsi kita yang selama ini sudah turun. Kita tahu peraturan itu tidak akan sempurna, cuma kan ada game yang mengatakan senjata itu tergantung siapa yang di belakangnya, digunakan untuk apa, itu aja kan. Dan kita harapkan juga bahwa man behind the gun itu kan, kita harapkan juga dengan undang-undang ini KPK akan lebih menunjukkan giginya. Dengan segala kekurangan KPK tidak sempurna karena ada beberapa kasus kebocoran seperti kebocoran data untuk penyadapan. Nah, sekarang kita harapkan itu tidak terjadi lagi sehingga kepercayaan masyarakat kepada KPK semakin tinggi. Mudah-mudahan kita doakan dan partisipasi masyarakat memberikan informasi itu yang lebih penting. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curug Bengkulu. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Bu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonard Satnosir dan Usman Kamsong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra. Ini Mahkamah Konstitusi sudah memberikan putusan yang bagus untuk penguatan KPK. Memang Dewan Pengawas itu bukan lembaga yudisial kan, sehingga tidak berwenang untuk memberikan izin untuk tindakan pro justisia. Dalam hal ini penyadapan, penggeledahan, penyitaan yang merupakan gigi taring dari KPK ini. Tapi memang penyadapan itu biasanya terkait dengan hak privasi seseorang. Ini yang sering digembar-gemborkan. Nah, supaya mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ini, Dewan Pengawas perlu mengawasi tadi dengan cara melapor. Katanya paling lambat 14 hari setelah kejadian. Wah, kerja sama yang bagus sekali ini. Jadi KPK bisa menggunakan gigi taringnya untuk siap menerkam para koruptor itu dengan pengawasan dari Dewan Pengawas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Selamat pagi. Para pemirsa yakin Bang Usman bahwa ini akan memperkuat KPK. Tapi tadi Pak Edward mempertanyakan man behind the gun-nya. KPK-nya sendiri bagaimana setelah kewenangan penyadapan itu dikembalikan kepada dirinya, tidak harus minta izin ke Dewas. Ya, kalau kita lihat KPK yang sekarang ini kan sebetulnya cukup baik ya kinerjanya. Misalnya orang sering sekali penindakan menjadi ukuran. Ya, ada 2 menteri yang baru menjabat begitu kan, menjadi tersangka misalnya. Berapa banyak kepala daerah. Itu tidak main-main itu ya? Ya, itu tidak main-main begitu kan. Jadi sebetulnya dengan
masih berlakunya izin kepada Dewan Pengawas kalau ingin melakukan penyadapan, ya KPK bisa bekerja juga dengan cukup baik. Waktu gitu, itu masih yang lama masih itu yang lama ya, mekanisme masih yang lama begitu. Ya mestinya sekarang ya kita tidak meragukan lagi. Tanpa izin, tanpa permintaan izin, tapi cukup pemberitahuan, mestinya kan diharapkan lebih lincah, lebih gesit, lebih menunjukkan giginya, kira-kira seperti itu. Tetapi sekali lagi, Bang, bahwa ini kan ukurannya bukan berapa banyak penyadapan yang dilakukan, berapa banyak orang yang ditangkap. Ya pastikan penyadapan dilakukan karena ada indikasi kan begitu, ada laporan dari masyarakat misalnya, maka KPK mengambil tindakan-tindakan penyadapan, penggeledahan dan seterusnya begitu. kalau penyadapannya sendiri ya, itu kan tadi dijelaskan oleh Mas Fikri, Bang Usman, ada mekanisme internal untuk memastikan bahwa penyadapan berjalan sesuai aturan. Betul. Kita bisa tidak percaya bahwa itu akan efektif, karena ya di masa lalu kan ada desas-desus bahwa penyadapan ini beberapa kali tidak sesuai aturan, Bang. Ya, nah itulah yang tadi saya sampaikan ya. KPK ini kan karena lembaga yang extraordinary, bahkan super body begitu kan. Maka dulu memang dirumuskanlah kerja KPK itu ya luar biasa, bisa melakukan penyadapan tanpa izin pengadilan begitu, padahal di seluruh dunia begitu kan, yang namanya penyadapan harus melalui izin pengadilan. Lembaga penegak hukum yang lain harus minta izin itu. Ya mekanisme pengadilan yang memberikan begitu kan. Tetapi kan karena dianggap itu menghambat, maka sudahlah tidak usah ada izin-izin. Pokoknya bisa melakukan penyadapan. Dan sudah terjadi bertahun-tahun kan begitu kan. Nah, tetapi kemudian muncul persoalan dalam kasus penyadapan itu, banyak juga ada abuse of power, penyalahgunaan kewenangan, karena memang mekanisme yang lazim di dalam hukum itu diterabas begitu, tidak dilakukan begitu kan. Maka diaturlah Dewan Pengawas yang melakukan memberikan izin begitu. Tetapi kan sudah dibatalkan oleh MK, artinya gugatan itu sudah dipenuhi. Nah, ya kita terima semua ini gitu kan. Tinggal lagi bagaimana tadi KPK juga memanfaatkan begitu kan, supaya kerja-kerjanya jadi lebih baik, dan semua kan kita harus menerima itu. Baik, penyadapan itu kan bukan selama ini, memang nature-nya dilakukan diam-diam. Bagaimana memastikan kalau kita diminta di dalam editorial dikatakan masyarakat harus juga ikut mengawasi. Bagaimana memastikan penyadapan ini dilakukan sesuai aturan, karena kan diam-diam, Bang. Tapi kita harus jeda dahulu, Bang Usman, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Di bagian akhir dari editorial Media Indonesia untuk pagi ini, Bang Usman, memang bukan penangkapan atau kasus ditarget, tadi Abang sudah katakan. Lalu penyadapan itu secara alamiah memang diam-diam. Lalu kita masyarakat bagaimana membantu mendukung KPK dengan kewenangan yang sudah diputus MK untuk penyadapan kembali ke dirinya, tidak harus lewat Dewan Pengawas, karena ini kan sifatnya diam-diam, Bang. Iya, nomor satu, diam-diam itu bukan berarti diam-diam betulan kan begitu. Saya sampaikan tadi, tetap saja di negara-negara lain atau di negara kita juga dalam kasus bukan KPK begitu, itu kan tetap meminta pengadilan kan, izin pengadilan. Ya itu mekanismenya begitu loh. Bukan berarti diam-diam tidak memberitahukan, nggak boleh temannya sebelahnya tahu apa segala macam begitu kan. Tetap harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Memang ada kekhawatiran nanti dibocorkan katakanlah oleh pengadilan. Ya kekhawatiran itu kan sebetulnya sudah dipertimbangkan. Pengadilan juga kan punya etika untuk tidak membocorkan itu. Kalau ada kebocoran ya harus ditindak kan begitu. Nah, masyarakat sendiri ya bisa mengawasi biasanya nanti kalau misalnya ada pelanggaran, katakanlah seperti itu dalam kasus penyadapan. Ya seperti kasus bocornya
bocor itu kan diam-diam juga bocorkan gitu kan, diam-diam. Tapi kan kemudian belakangan ketahuan. Misalnya ya kita paling baru bisa melakukannya setelah itu. Kalau sebelumnya kan kita tidak tahu, atau kontrol misalnya begini, ada orang melaporkan kepada KPK, tetapi dengan bukti yang lumayan kuat, tapi kok tidak ada tindakan-tindakan misalnya dari KPK, itu bisa juga melakukan semacam pengawasan ataupun kontrol begitu. Tapi tidak spesifik penyadapannya, karena kita juga tidak tahu apakah diperlukan penyadapan atau tidak, kan tidak selamanya diperlukan penyadapan begitu. Betul. Kan. Bang, kalau begitu apa ukurannya untuk kita bisa mengatakan sesuai dengan judul editorial bahwa putusan MK yang terakhir ini merupakan bentuk penguatan KPK? Ukuran konkretnya apa, Bang? Iya, ukuran konkretnya kan begini. Kalau banyak yang berpendapat bahwa dengan meminta izin kepada Dewan Pengawas, maka KPK kan tidak independen lagi, begitu, tidak independen lagi. Nah, dengan adanya keputusan ini, maka independensi KPK itu dijamin, begitu kan? Walaupun argumen yang lain juga berbeda, ya tetaplah kan cuma meminta izin begitu kan, dan itu Dewas itu juga kan sebetulnya bagian dari KPK sendiri kan begitu, bukan tadi, institusi yang lain. Iya, dan tadi mekanismenya Pak Mas Fikri mengatakan lebih cepat dari itu. Iya, lebih cepat. Bisa 3 jam, betul, 4 jam bisa 3 jam, 24 jam itu kan maksimal. Sebetulnya begitu kan. Jadi dua yang ingin dicapai, tadi tetap independen, tetapi juga tetap ada pengawasan kan begitu untuk menghindari abuse of power ya. Tapi sudah diputuskan oleh KPK, oleh MK bahwa ini tidak berlaku ya sudah, kita harus patuhi itu. Nah, artinya apa? KPK jadi katakanlah lebih independen, ya lebih independen dalam melakukan penyidikan begitu loh. Bang, sedikit saja soal gugatan formil yang ditolak MK. Iya, gugatan formil itu kan bagaimana? proses dia menjadi undang-undang, membuat gitu, undang-undang yang baru pembuatan undang-undang. Ya, itu kan banyak gugatannya, misalnya waktunya yang terlalu tergesa-gesa begitu. Ini ditolak oleh Mahkamah Konstitusi karena ini tidak berdasar menurut hukum begitu loh. Ya, kemudian tidak melibatkan masyarakat stakeholder. Padahal sebelumnya sudah melibatkan. KPK yang lama itu diundang berkali-kali oleh DPR untuk membicarakan itu, tapi menolak misalnya seperti itu. Ya, jadi sudah melakukan. Tidak masuk prolegnas, sebenarnya sudah ada dalam prolegnas sejak lama, cuma perlu sinkronisasi dengan undang-undang yang lainnya. Itu ditolak juga jadi uji formil yang seperti itu. Tapi ada uji materi lainnya yang sebetulnya digugat ya, digugat oleh para penggugat. Ini terkait dengan SP3. Surat penghentian penyidikan. Nah, itu MK hanya mengubah kalimatnya saja, mengubah beberapa frase. Jadi tetap KPK boleh mengeluarkan SP3. Kalau tidak mendapatkan bukti kalau kuat dalam waktu 2 tahun misalnya itu penyidikan ataupun penyidikan lawan KPK itu tidak jalan di tempat, katakan seperti itu, tidak membuktikan. Tidak bisa membuktikan tindakan korupsi itu. Nah, itu diubah saja kalimat sedikit, artinya KPK punya kewenangan untuk SP3, karena dalam banyak kasus itu kan terlalu lama. Kasus Pak Lino misalnya sampai bertahun-tahun begitu kan. Emir Syahsatar juga ya. Emir Syahsatar, belum lagi yang KPK dulu katanya kalau sudah masuk KPK udahlah pasti masuk penjara. Ternyata kan tidak. Ya, misalnya dalam kasus Dirut PLN. Iya kan? Dibebas dia. Sofian Basir ya. Sofian Basir begitu kan. Nah, jadi ada kehebatan-kehebatan yang dibangun oleh kita, opini bahwa KPK itu nggak pernah salah, bahwa orang yang sudah menjadi tersangka KPK pasti bersalah. Ternyata kan tidak begitu loh. Jadi KPK juga manusia, kira-kira begitu. Dia bukan super body. Pasti ada kesalahan-kesalahan. Kalau sekarang dikatakan misalnya, itu ada penyidik yang terlibat. Dulu juga ada KPK yang menyalahi aturan. Ya. Misalnya contoh lah Abraham Samad misalnya begitu kan. Ya semua terjadi di dalam setiap periode. Beda-beda saja kadarnya begitu loh. Aturan hukumnya bagaimana Bang? Yang tadi aturan gugatan formil sudah ditolak MK. Itu apakah bisa dilakukan gugatan berikutnya? Tidak, karena sudah final dan mengikat. Tidak boleh jadi lagi. Jadi siapapun, orang lain pun tidak bisa lagi. Dan sudah ada dissenting opinion juga kan dari salah satu hakim MK soal waktu yang tergesa-gesa begitu ya kan. Tapi ya sebagian besar hakim
itu menolak gugatan formil tadi. Yang kita tunggu dari KPK, Bang, setelah putusan MK terakhir ini, kewenangan penyadapan sudah kembali ke KPK. Apa, Bang, yang kita tunggu? Iya, saya kira begini, ini kan sebetulnya modal dasar bagi KPK, ya, bahwa pertama, kalau dikatakan bahwa undang-undang KPK itu melemahkan KPK, tidak terbukti begitu loh. Artinya KPK kan tetap kuat. Yang kedua, KPK tadi dalam kerangka berpikir sebagian besar orang, dia akan semakin independen karena tidak membutuhkan izin untuk melakukan penyadapan dan penggeledahan. Jadi lebih leluasa hanya pemberitahuan. Saya kira dua hal itu yang mestinya membuat KPK makin kuat, makin lincah, makin leluasa, makin menunjukkan giginya, kira-kira begitu. Tetapi yang paling penting juga, saya kira jangan dilupakan juga pencegahan begitu. Karena kan penindakan tidak berkorelasi positif sebetulnya dengan berkurangnya korupsi ternyata begitu kan. Baik, kalau soal pencegahan menjadi PR besar kita bersama ya. Kita harapkan KPK bisa menjadi lebih kuat. Bang Usman Kansong, terima kasih Bang sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, kita masih punya mimpi untuk memberantas korupsi di negeri ini, atau setidaknya bisa mengangkat lagi indeks persepsi korupsi Indonesia yang di tahun 2020 ada di peringkat 102 dari 180 negara. Selama didukung oleh kita semua, segenap elemen bangsa, hal itu bukan mustahil untuk diwujudkan. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah